Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sore kali ini kita akan mengkaji saat hancurnya rumah Allah. Saat hancurnya rumah Allah. Apa maknanya? Jadi ketika Raja Abraha membawa pasukan gajahnya, ketika saat Kanjeng Nabi Muhammad akan dilahirkan, di dalam surat Al-Fil, mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Yang artinya, tidakkah engkau, dalam kurung Muhammad, perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin min sijil. Yang melemparkan mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Shadaqallahul azim. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad pun diceritain oleh Allah, dikabarkan oleh Allah, tidak tahu sendiri. Kalau dikaji secara syariatnya, Nabi Muhammad tidak tahu sendiri kejadian-kejadian itu, tapi hanya mendapatkan kabar dari Allah. Akan tetapi makna kabar dari Allah itu yang bagaimana? Jadi Nabi Muhammad itu sebenarnya sudah tahu itu dengan nyata dan jelas. Kisah-kisah yang dikabarkan di dalam Al-Quran itu, Kanjeng Nabi Muhammad tidak hanya diceritakan saja, akan tetapi sudah tahu semua dengan kenyataan dan senyata-nyatanya. Karena Al-Quran itu, cerita Al-Quran itu kiasan, sanepan, bayangan atau cermin dari diri kita sendiri. Iqra kitabak, bacalah kitabmu. Karena wa min anfusikum,
dan semua sudah ada pada dirimu cerita-cerita itu. Afala tubsirun. Apakah kamu tidak memperhatikannya? Nah, jadi kita sekarang mengkaji secara hakikatnya, mengkaji secara yang sebenar-benarnya, yang sesungguh-sungguhnya, yang mana pasukan gajah itu, yang mana burung ababil itu di dalam setiap diri manusia kita. Marilah kita kaji bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau Muhammad? Nah, dalam kurung ini kan kata ganti atau domirnya Muhammad. Bagi Nabi Muhammad ya Muhammad. Tapi bagi seluruh umat manusia, tidakkah engkau ketahui wahai seluruh manusia? Apakah engkau wahai seluruh manusia tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Jadi makna hakikat pasukan bergajah itu adalah pasukannya iblis, pasukannya hawa nafsu. Barang siapa yang memperturutkan hawa nafsunya, maka derajatnya lebih rendah daripada hayawan. Yang dimaksud pasukan bergajah itu ya gajahnya kita sendiri yang merasa kuat, yang merasa wujud, yang merasa hidup, yang merasa berkuasa melebihi Tuhan. Kita selama ini ingkar syirik kepada Tuhan. Kita selama ini telah mensekutukan Tuhan dengan diri kita sendiri di dalam hati kita. Ya, itulah yang dimaksud pasukan bergajah yang selalu menghancurkan rumahnya Allah. Pasukan gajah yang menghancurkan, yang meluluh lantakkan Ka'bah. Jadi sebenarnya Ka'bahnya itu sudah luluh lantak. Baitullah yang ada di dalam setiap diri manusia itu sudah hancur lebur. Karena yang dibangun oleh manusia di dalam hatinya adalah Baitun Nas. Maka dari itu pasukan bergajah ini menghancurkan rumah Allah, menghancurkan Baitullah yang ada di dalam dada setiap manusia. Maka terbangunlah Baitun Nas, jadi yang jadi Tuhan manusianya, pasti yang ditawafi ya hawa nafsunya. Manusia selalu tawaf mengitari Baitun Nasnya, manusia selalu mengitari hawa nafsunya demi meraup dunia, demi cintanya kepada dunia. Itulah yang dimaksud Al-Fil, pasukan bergajah, yakni ya diri kita sendiri. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Jadi apa yang dimaksudnya tipu daya mereka itu sia-sia? Ketika Baitun Nas berdiri di dalam dada manusianya, ya sia-sialah agama-agamanya, ya sia-sialah kebaikan-kebaikannya, ya sia-sialah solat-solatnya, ya sia-sialah penyembahan-penyembahannya, ya sia-sialah pengabdian-pengabdiannya, ya sia-sialah ibadah dan zikirannya, sia-sialah kebaikan-kebaikannya yang versi Baitun Nas, versinya hawa nafsu. Inilah maksud dari, bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Karena manusia mengadakan tipu daya yang selain Allah, menipu Allah, menghancurkan Baitullah. Selama ini kita sudah menghancurkan Baitullah dengan pasukan-pasukan iblis, ya itulah yang dimaksud pasukan bergajah. Nyata bukan?
nyata cerita Al-Quran itu. Wa min anfusikum, dan semua sudah ada di dalam dirimu. Afala tubsirun, apakah kamu tidak menyaksikannya? Nah, saat inilah kita semua termasuk saya menyaksikan ayat-ayat Allah dengan nyata pada masing-masing tiap diri manusia kita. Mari kita lanjutkan. Wa arsala alaihim tayran ababil, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Jadi orang-orang yang mensekutukan Allah dengan diri manusianya di dalam hatinya. Jadi ketika Baitullah dihancurkan oleh manusianya di dalam hatinya, manusia membangun Baitunas, maka Allah mengirimkan burung ababil, yang mana mengirimkan burung ababil itu serta membawa tanah yang membakar tiap-tiap diri manusianya. Apa yang dimaksud burung ababil dan membawa tanah yang terbakar itu? Jadi bagi Allah orang-orang yang ditunjukinya, dan bagi Allah orang-orang yang tersesat. Jadi maknanya burung ababil itu pasukan-pasukan Allah yang membawa tanah yang membakar. Maknanya Allah menyesatkan manusianya karena manusianya mensekutukan Allah dengan dirinya di dalam hatinya. Yang dimaksud burung ababil adalah tanda-tanda cinta-cintanya manusia kepada dunia yang selalu membakar dirinya. Itulah yang dimaksud api-api dari tanah yang dibawa oleh burung ababil dari api-api yang membakar. Itulah yang dimaksud burung itu keinginan-keinginan manusia tentang dunia, sehingga manusianya terbakar, manusianya tersudut, terbelenggu oleh cinta-cintanya kepada dunia, maka terbakarlah manusianya. Karena manusianya yang disembah di dalam hatinya masih Baitunnasnya, karena Baitullahnya sudah dihancurkannya, maka takkan mungkin manusia bisa memasuki Baitullah ketika Baitunnas manusianya masih berdiri kokoh di dalam hatinya. Maka dari itu dikirimkanlah burung ababil yang membawa tanah yang membakar. Setiap manusianya dibakar, disiksa dengan cinta-cintanya kepada wujud-wujud dunia, wujud-wujud tanah. Semua yang terwujud di dunia ini kan berawal dari tanah, itu maksudnya. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Maka yang dimaksud daun-daun yang dimakan ulat itu apapun yang dikerjakannya sia-sia saja. Amalnya digerogoti ulat, sholatnya digerogoti ulat, ibadahnya digerogoti ulat, sholawatnya digerogoti ulat, duhanya, tahajudnya, puasanya, hajinya, kekayaannya, kebaikannya, semuanya digerogoti ulat karena ia berada di dalam kuburan dan disiksa kubur di neraka jahanamnya Allah. Siksa kubur dan neraka jahanamnya Allah, bukan siksa kubur dan jahanamnya manusia yang besok. Manusia kan hanya angan-angan wae, bayangan wae, tapi bagi Allah semuanya itu bukan angan-angan tapi kenyataan. Buktinya
Al-Fil atau pasukan gajah yang menghancurkan Baitullah, menghancurkan rumah Allah sudah terjadi dalam setiap diri manusia kita. Itulah kenyataan dari Al-Quran, itu sangat nyata, bukan angan-angan dan bukan cerita atau dongeng-dongeng wai. Semuanya sudah ada di dalam tiap-tiap diri manusia. Bagi manusia yang sudah mengikuti bimbingan-bimbingan baiat, maka akan diajarkan oleh Allah sendiri apa yang ada dan terkandung di dalam Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.